Musik Allahumma Syi'ala Muhammad wa Muhammad. Pagi ini, stasiun-stasiun seismologi mencatat guncangan 4,5 skala Richter di pegunungan Galilea atas, Israel Utara, sekitar pukul 06.12. Namun, analisis cepat menunjukkan ini bukan gempa alami. Sebuah rudal balistik jarak jauh diluncurkan dari wilayah Iran, menempuh jarak 1.200 km, menghantam puncak gunung dengan kecepatan 7 Mach. Ledakan tunggal ini menghasilkan kawah berdiameter 350 meter dan memicu longsoran tanah dan batu seberat 5 juta ton. Kota Safed yang berjarak 15 km merasakan getaran keras dan suara gemuruh selama lebih dari 3 menit, menimbulkan kepanikan di sekitar area. Seluruh puncak gunung itu runtuh dan memperlihatkan Mitzpar Sal, sebuah pangkalan militer bawah tanah yang membentang sepanjang 2,4 km dan terdiri dari 10 lapis terowongan dan ruang. Fasilitas ini dibangun selama 3 dekade dengan biaya sekitar 12 miliar dolar AS. Di dalamnya terdapat pusat komando untuk front Suriah dan front Lebanon, pusat analisis intelijen dengan kapasitas server 200 petabyte, serta depot amunisi dan gudang peralatan. Barak-barak mampu menampung 3.000 personel aktif, lengkap dengan rumah sakit Medan yang menampung 120 tempat tidur dan bengkel pemeliharaan kendaraan. Sistem pertahanan pasif termasuk dinding beton setebal 5 meter dan pintu blast otomatis. Jaringan komunikasi internal menjangkau 450 node terenkripsi, terhubung ke jaringan nasional melalui 4 router cadangan. Ruang kendali drone mengoperasikan armada 24 UAV taktis. Struktur ini dirancang untuk bertahan terhadap serangan nuklir, dengan sistem filtrasi dan pasokan udara otonom yang mampu menopang awak selama 90 hari. Fasilitas juga menyimpan arsip penting operasi, laboratorium intelijen sinyal, ruang briefing rahasia, dan pusat kendali logistik tersembunyi permanen. Keberadaan pangkalan ini hanya diketahui oleh beberapa pejabat tinggi ketika rudal balistik Khaybar 5 menghantam pusat bawah tanah di Galilea Utara. Pada saat serangan terjadi, lebih dari 300 tentara memenuhi fasilitas yang luas, termasuk 2 brigade elit, Golani dan Gifati, yang sedang menjalani rotasi komando. Bersamaan dengan itu, sebuah latihan simulasi perang skala besar melibatkan 1.200 personel staf komando dari kedua brigade, sehingga seluruh kompleks berada dalam kondisi kepadatan maksimum. Ledakan awal menghancurkan struktur beton dan batu, menciptakan longsoran yang menimbun barak dan ruang operasi secara langsung. Reruntuhan menimpa tempat tidur, ruang komunikasi dan area persenjataan, sehingga korban tidak dapat menyelamatkan diri. Tim intelijen lokal melaporkan bahwa bunker penahan ledakan setebal puluhan meter runtuh sepenuhnya, menyulitkan upaya evakuasi. Pusat kendali drone dan peralatan elektronik senilai miliaran dolar ikut tertimbun. Analisis awal memperkirakan hampir seluruh 2.300 personel, termasuk teknisi, operator sistem, dan perwira lapangan, tewas akibat runtuhan, sebagian besar terperangkap di bawah lapisan batu setinggi beberapa meter. Insiden ini mencatat jumlah korban militer tunggal terbesar dalam sejarah Israel, dengan seluruh aktivitas di pangkalan terhenti seketika. Analisis awal dari para ahli menunjukkan bahwa kehancuran total pangkalan MITS PH Barzel hanya mungkin terjadi dengan penggunaan rudal balistik super berat generasi baru, Khaybar 5, yang diluncurkan dari jarak lebih dari 1.200 km. Rudal ini membawa kepala peledak tandem dengan berat total sekitar 4,5 ton, terdiri dari hulu ledak awal sekitar 1,2 ton, yang mampu menembus lapisan batu. Perimeter is stable, but sensor 29er is still showing intermittent spikes. Keep an eye on the lower levels. Yang meledak di kedalaman hingga 50 meter di dalam gunung. Ledakan kedua menciptakan gelombang kejut yang merambat melalui retakan geologi, menyebabkan seluruh struktur bawah tanah runtuh dalam hitungan detik. Dalam simulasi laboratorium, gelombang kejut tersebut tercatat mencapai tekanan lebih dari 2.500 megapascal, cukup untuk memecah lapisan granit padat dan beton bertulang ganda. Operator rudal Khaybar 5 menggunakan panduan satelit presisi dengan margin kesalahan kurang dari 5 meter, sehingga menghantam pusat pangkalan dengan tepat. Strategi ini merupakan bentuk rekayasa geomiliter yang belum pernah diterapkan sebelumnya, mengubah kekuatan alam menjadi mekanisme penghancuran kendali yang efektif. Dampaknya menyebabkan hilangnya seluruh fasilitas komando, ruang kendali drone, dan barak bagi 3.000 personel. Beberapa jam setelah serangan, Komando Front Dalam Negeri IDF segera mengerahkan operasi penyelamatan darurat terbesar dalam sejarah mereka, melibatkan lebih dari 1.200 personel dari unit 669 yang dilengkapi peralatan penembus tanah terbaru. Setiap kendaraan pengangkut berat 10 truk bulldozer dan 5 ekskavator hidrolik diarahkan menuju lokasi kawah yang terbentuk akibat ledakan rudal. Pintu masuk utama ke pangkalan bawah tanah telah tertimbun hingga kedalaman 50 meter, sementara seluruh area lereng dipenuhi batuan seberat jutaan ton. Radar termal dan sensor tekanan digunakan untuk mendeteksi kemungkinan gerakan korban di bawah reruntuhan.
Namun lapisan tanah yang padat dan retakan struktural yang luas memperlambat proses penggalian, membuat setiap meter hanya bisa ditempuh dalam 2 sampai 3 jam kerja intensif. Tim penyelamat harus bekerja dalam shift 8 jam bergantian dengan tingkat risiko tinggi karena potensi longsoran tambahan dan kapasitas oksigen terbatas memperketat batas waktu operasi penyelamatan di lokasi. Setiap jam yang berlalu memupus harapan. MITS PH Barzel menyimpan sekitar 12 petabyte arsip intelijen yang kini musnah, termasuk 18 rak server dan 4 pusat kendali operasional. Di dalam struktur berlapis itu terdapat 3 saluran komunikasi satelit redundan, serta daftar sumber manusia terdaftar sebanyak 1.200 identitas aktif, bersama catatan operasi untuk front utara yang terkumpul selama 30 tahun. Letusan dan runtuhan memutus 27 kabel serat optik utama yang menghubungkan komando utara dengan Tel Aviv. Sementara peralatan perang elektronik bernilai puluhan juta dolar hancur atau tidak dapat dipulihkan. Tim teknis melaporkan hilangnya basis data geolokasi, arsip sinyal, dan rencana kontingensi yang mencakup lebih dari 5.000 file operasi. Rekonstruksi infrastruktur dasar diperkirakan memakan waktu 24 bulan pekerjaan intensif dan pemulihan kapabilitas intelijen kompleks kemungkinan memerlukan hingga 120 bulan sebelum kembali ke tingkat operasional semula. Dengan jaringan informasi yang terfragmentasi, Divert brigades 5 and 7 to grid kini reference bertugas Charlie dengan 9er. Move informasi now. parsial dan kemampuan komunikasi yang terbatas, sehingga respons taktis harus disusun ulang untuk mencegah kekosongan komando. Kehilangan itu juga melumpuhkan 42 unit logistik regional, mengurangi kesiapan tempur pada sektor perbatasan dan menuntut redistribusi sumber daya segera. Mendesak, butuh We waktu need these berbulan-bulan reconstructed bagi by warga morning. di Galilea atas Half of these are untuk illegible. mulai memahami The fire skala damage is kerusakan too akibat severe. runtuhnya Focus puncak on the gunung Red dan Wing hancurnya schematics fasilitas first. bawah tanah MITS PH Barzel. Ledakan awal dari rudal balistik Khaybar 5 dengan hulu ledak tandem penetrator seberat 5 ton menciptakan Mark kawah this section seluas here. We're seeing too 250 much meter movement. dengan kedalaman Confirmed. hampir 120 We'll need the high meter tensile yang mesh for mengubur this lebih area. dari 2.300 personel militer di dalam bunker. The Gelombang wujud delegation merambat hingga radius stand 20 united and kilometer, united in menyebabkan condemning these keretakan di actions. hampir We must 1.150 emphasize rumah that the dan path bangunan sipil, forward termasuk sekolah, klinik, dan pasar. Sebanyak 14 unit kendaraan lapis baja ringan milik IDF yang sedang melakukan patroli di lereng gunung hancur terseret longsoran batu. Debu silikat yang terlepas mencapai ketinggian lebih dari 3,000 meter, mempengaruhi kualitas udara dan meningkatkan risiko hujan asam di 3 wilayah, termasuk kota Safed, Migdal, dan Kiryat Shmona. Ahli lingkungan memperingatkan bahwa lebih dari 18 juta ton tanah dan batu yang tercampur debu silikat dapat mencemari sumber air utama, termasuk Sungai Yordan bagian utara dan beberapa waduk lokal. Angin kencang pada hari berikutnya menyebarkan debu hingga ke desa-desa terpencil sejauh 25 km, memaksa lebih dari 42.000 penduduk untuk tetap berada di dalam rumah dan menggunakan masker respirator standar militer. Selain itu, jaringan listrik lokal mengalami pemadaman sebagian karena runtuhnya beberapa tiang listrik di lereng gunung. Papan informasi lalu lintas elektronik dan sensor meteorologi yang ditempatkan di sepanjang jalur pegunungan juga mengalami kerusakan total. Aktivitas kendaraan sipil menurun drastis hingga 65% pada 2 hari pertama setelah ledakan karena kondisi jalan yang tertutup reruntuhan batu. Dampak ini tidak hanya bersifat fisik. Pemantauan udara oleh drone sipil mencatat perubahan topografi permanen dengan kawah baru dan lereng yang tidak stabil mengubah rute pejalan kaki dan jalur transportasi darat. Kondisi lingkungan yang berubah ini menimbulkan tantangan besar bagi upaya rekonstruksi dan perlindungan warga dalam beberapa tahun mendatang. Beberapa Perimeter jam is setelah stable, serangan, but Sensor Garda 29er is Revolusi still Iran, showing intermittent IRGC, spikes. Keep an eye on the secara lower resmi mengklaim levels. tanggung jawab atas penghancuran pangkalan bawah tanah MITS PH Barzel melalui siaran pers global. Dalam video yang disiarkan, terlihat peluncuran satu rudal balistik super berat Khaybar 5 dari fasilitas di Provinsi Kerman, Iran, yang membawa hulu ledak tandem seberat 7 ton. Simulasi komputer menampilkan bagaimana hulu ledak pertama menembus lapisan batu keras setebal 50 meter, sedangkan hulu ledak kedua meledak di kedalaman internal, menghasilkan kawah dengan diameter sekitar 300 meter dan kedalaman 120 meter. Seluruh operasi berlangsung kurang dari 3 menit, namun menghancurkan pangkalan dengan kapasitas untuk menampung 2.300 personel militer. Reaksi internasional datang cepat. Di Washington, pejabat Pentagon melaporkan bahwa staf analisis strategis memerlukan waktu lebih dari 12 jam hanya untuk memverifikasi rekaman serangan. Gedung Putih menekankan bahwa opsi intervensi langsung akan memicu perang terbuka dengan Iran, sehingga Amerika Serikat memilih untuk menyatakan kecaman diplomatik dan menunda langkah militer. Sementara itu, 11 negara anggota Uni Eropa mengeluarkan pernyataan serentak menyoroti keprihatinan mendalam atas eskalasi di Timur Tengah tanpa menawarkan dukungan militer konkret. Selain itu, berbagai lembaga intelijen regional mencatat lonjakan aktivitas komunikasi militer.
Lebih dari 25 drone pengintai Israel yang sedang dipantau di wilayah utara hilang sinyal, sementara jaringan komunikasi pangkalan yang menghubungkan 17 unit brigade terputus total. Radar pertahanan udara mencatat gelombang elektromagnetik yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang diyakini digunakan untuk menonaktifkan sistem anti-rudal Iron Dome di sekitar Galilea. Dampak global segera terlihat. Produsen senjata di 5 benua mulai mengumumkan pengembangan rudal penetrator baru dengan daya ledak lebih tinggi, dan beberapa negara mengalokasikan anggaran pertahanan tambahan hingga 12 miliar untuk memperdalam bunker komando. Israel menghadapi krisis logistik besar karena harus membangun kembali fasilitas bawah tanah dari awal, mengintegrasikan kembali jaringan komunikasi yang hilang, dan mengganti lebih dari 1.500 sistem elektronik dan komputer yang hancur. Semua langkah ini menunjukkan bahwa dunia militer kini memasuki tahap baru dalam teknologi persenjataan dan kemampuan